Hai, mungkin nih teman-teman yang masih muda, yang sudah masuk semester pertama jurusan kuliah ya, mungkin ada yang mendapatkan jurusan kuliahnya itu tepat apa yang diinginkan. Contoh nih, setelah lulus dari SMA, kemudian ada keinginan untuk masuk ke fakultas kedokteran. Tujuannya nanti pada saat selesai lulus S1 mendapatkan gelar, langsung bekerja di rumah sakit sebagai dokter, kemudian melanjutkan kuliah ke spesialis syaraf yang punya uang banyak kayak gitu. Tapi bentar dulu, ini kan sebuah harapan ya. Tapi yang namanya harapan itu kadang tidak berbanding lurus dengan harapan, tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Kenapa? Karena banyak sekali yang kita dapati ya, terutama banyak pertanyaan juga bahwa bagaimana nih jika pekerjaan yang diharapkan itu tidak sesuai dengan jurusan kuliah. Bagi aku pribadi itu tidak masalah sih sebenarnya. Di dunia ini sudah sangat wajar hal itu terjadi. Banyak orang yang memiliki pekerjaan itu tidak sesuai dengan jurusan kuliah mereka. Contohnya teman aku kan jurusan S1-nya itu kesehatan masyarakat. Memang di dalam jurusan kesehatan masyarakat itu ada di semester 4 atau 5 ya, itu ada pelajaran tentang akuntansi kesehatan. Ya tujuannya supaya lulusan kesehatan masyarakat juga melek terhadap cara perhitungan akuntansi keuangan kayak gitu. Karena boleh jadi orang-orang yang lulusan kesehatan masyarakat ini nanti punya usaha di mana dia harus mengerti dulu lah tentang secara umum tentang akuntansi. Jadi jangan sampai dibohongi orang kayak gitu. Jadi mengertilah konsep-konsep dasar tentang akuntansi. Nah, teman-temanku itu setelah lulus kuliah S1, dia kebanyakan ada yang kerja di bank, ada yang di bank BRI, BNI, Mandiri kayak gitu. Jadi ya bagi mereka ya wajar lah. Kenapa? Karena mereka juga mengetahui di dunia ini sangat sulit mencari pekerjaan. Ya memang culture-nya, kultur di Indonesia itu kebanyakan lulusannya itu memang dididik, di brainwash untuk mencari kerja gitu. Sangat sedikit setelah lulus itu menciptakan lapangan kerja, hanya beberapa orang aja. Nah itu mungkin bisa dilihat ya dari tetangga-tetangga kita. Ada juga yang berusaha, ada juga yang menjadi pekerja wira swasta, ada juga yang menjadi pengusaha pedagang begitu. Ya macam-macam lah setiap orang itu. Banyak faktor sebenarnya yang dapat mempengaruhi pilihan karir seseorang, seperti minat, bakat, pengalaman kerja, dan kesempatan yang sudah tersedia. Nah makanya oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan banyak faktor ya ketika memilih karir, tidak hanya berdasarkan pada jurusan kuliah. Jika kamu nih menemukan kamu bekerja di luar bidang jurusan kuliah, coba lihat hal tersebut itu sebagai sebuah peluang. Kamu mungkin memiliki keterampilan atau pengalaman yang dapat kamu terapkan di pekerjaan Anda saat ini, dan kamu dapat memperoleh keterampilan baru dan memperluas jaringan kontak dalam pekerjaan tersebut. Jika kamu nih merasa tertarik untuk berpindah karir ke bidang yang berbeda dari jurusan kuliah, maka pertimbangan juga untuk memulai dengan belajar secara mandiri atau mengikuti pelatihan tambahan. Kamu juga dapat mencari nih pekerjaan paruh waktu atau magang di bidang yang kamu minati sebagai awal untuk memperoleh pengalaman dan ya pemahaman lebih dalam tentang bidang tersebut. Nah, yang terpenting itu coba diingat bahwa karir kamu itu adalah perjalanan yang panjang dan bisa berubah-ubah seiring waktu. Jadi tidak melulu apa yang kita masuki waktu kuliah, pekerjaan kita juga sesuai dengan jurusan kuliah tersebut begitu. Jadi jangan sampai dianggap seperti itu. Jangan sampai dianggap mulus-mulus seperti itu, karena terkadang hidup di dunia ini itu perlu beradaptasi lah ya. Karena boleh jadi kuliah di jurusan A, pekerjaan di jurusan Z, sangat berbanding terbalik. Ya namanya juga hidup ya kan. Kalau ada pekerjaan tertentu yang bisa menghasilkan uang, ya udah ambil aja. Jangan sampai
bersikap idealis lah terhadap hal-hal yang sifatnya fundamental. Dan yang terpenting itu yang aku sampaikan tadi ya, karir seseorang itu adalah perjalanan yang panjang dan bisa berubah-ubah seiring waktu. Jadi bagi kita tuh jangan takut untuk mengambil risiko dan menjelajahi berbagai bidang yang berbeda. Jadi jangan satu aja lah, kalau bisa 1, 2, 3 lah, pokoknya yang kita sukai itu kita kerjakan aja, karena boleh jadi itu menghasilkan uang yang sangat banyak. Nah, karena setiap pengalaman orang itu kan berbeda-beda. Setiap pengalaman tuh dapat memberikan pembelajaran berharga, dan itu akan membantu kita tumbuh sebagai seseorang yang profesional. Makanya kalau bekerja itu jangan sampai bersifat idealis lah, karena namanya saja hidup dia ini kadang juga kita nggak bisa memaksakan kehendak sesuai textbook yang pernah kita baca atau segala macam. Jadi kita harus luwes lah. Luwes itu dalam artian kalau kita mempunyai pekerjaan dan kita merasa bosan, ya santai dulu lah sejenak, karena boleh jadi pekerjaan yang akan datang itu sangat susah ketimbang pekerjaan kita yang sebelumnya. Makanya ya kita harus cermat lah. Itu aja sih. Thank you.